Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Siaran kita, siaran kata, Anda kembali bersama segmen dan channel yang kurang konsisten, tapi insya Allah keren dan bakal beken. Kali ini tamunya adalah seorang cewek cakep. Sopo kira-kira? Ya, yang punya ini loh, saya ndak enak dilirak-lirik ini loh. Aduh. Wah, ini dikira saya main mata gitu. Belum. Tenang aja Andre. Belum ada yang punya, yang Belum punya ada. orang tua. Ya itu loh, nggak ngaku gitu loh. Ada Dewi. Dewi siapa sih namamu? Dewi Yuliana. Dewi Yuliana. Iya. Dewi Yuliana ini adalah seorang praktisi radio, penyiar muda. Nah, bener kan? Penyiar muda ya. Iya. Penyiar muda. Tapi gini Wi, aku pernah dengar sebelum kamu jadi penyiar katanya kamu dulu sebagai penjaga toko. Iya, bener banget. Jadi paling lama itu jaga toko sama di kafe juga. Di kafe. Kafenya itu kafe-kafe apa? Kafe soft drink atau apa? Kafenya itu tempatnya pizza. Jadi kayak di Bondowoso tuh ada salah satu kayak kafe tempatnya pizza. Dewi tuh kerja di sana gitu. Berapa tahun di sana? Setahunan kayaknya. Dengan gaji? Dengan gaji 800.000. 800.000 1 tahun ya. Iya. Terus yang menyebabkan keluar kenapa? Apa karena gajinya 800 terus cari yang lebih dari 800? Semenjak awalnya itu karena memang tidak ada sepeda, kan pulangnya jam 10 malam. Jam 10 Iya, malam dari baru? jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Berapa jam itu? Karena Dewi ini alhamdulillah dipercaya lah gitu ya. Jadi ini paginya katanya kalau bisa kamu tak kasih pinjam sepeda, tapi dengan syarat kamu harus belanja dulu. Jadi pagi jam 7 sudah harus belanja. Yang lain masih Belanja tidur keperluan di rumah. untuk itu Kafe, tadi ya, untuk iya. kafe itu ya. Jadi dipercaya buat megang kunci juga. Tapi ya ada enggak enaknya juga gitu. Iya, iya, iya. Pegang kunci itu berarti sama dengan juru kunci loh, Wi. Berarti kan ada juga juru kunci itu pegang kuncinya makam tapi. Aduh. Beda kalau ini. Nah, iya. Terus kok bisa jadi penyiar ini? Awalnya sih memang dulu pernah ikut lomba ini baca berita kan waktu SMP. Terus sering baca juga, berhenti Belajar. maksudnya berhenti belajar baca gitu. Jadi kerja di toko kok pas ada lowongan lah gitu, disaranin sama teman coba aja mungkin aja rezeki gitu. Tapi pada saat ngelamar jadi penyiar itu sudah berhenti dari toko atau masih bekerja di Sudah toko? berhenti. Sudah berhenti berapa Sudah lama berhenti. itu? Sudah lama banget, kayaknya 4-3 bulanan itu jadi nganggur. Nganggur sekitar 4 bulan. Terus orang tuamu gimana pada saat kamu nganggur itu? Ya enggak, katanya orang tua, ya udah di rumah aja mungkin kamu capek gitu. Berarti enak lah itu jadi punya orang tua kayak gitu kan? Ya jasa kerjawi gitu di rumah aja gitu. Tapi kayak anak muda kayak saya kan kalau minta uang pulsa nggak enak juga sama orang tua. Sering minta berarti? Iya, kalau belum bekerja sering minta. Kalau sekarang? Alhamdulillah sudah ngasih. Nah, Sebaliknya. sudah ngasih ya? Iya, Alhamdulillah. Iya. Terus prosesnya jadi penyiar itu sulit enggak? Awalnya sih kan belum pernah terjun, ngerasa kayak yang Maksudnya belum pernah terjun dari tebing gitu? maksudnya belum pernah terjun ke bidang ini, ke penyiaran iya, gitu. iya. Awalnya bisa nggak gitu. Ternyata yakin harus bisa, belajar juga. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Sudah berapa tahun jadi penyiar? Sudah setahunan lah. Sudah 1 tahun. Iya, Apa setahunan. kesan-kesan jadi seorang penyiar itu apa? Lebih dikenal banyak orang, Lebih kemudian juga dikenal banyak ngerasa orang. kayak bangga. Ternyata aku bisa gitu. Bisa kayak yang lain gitu. Terus di tempat kerja itu siapa yang paling disukai Dewi? Oh, nggak ada, semuanya disukai. Semua disukai. Iya, karena semuanya kan teman gitu. Itu loh. Saya ngomong gitu aja Andre sudah lirak-lirik itu. Saya cuman tanya siapa yang disukai gitu ya. Terus kalau sudah ada pertanyaan siapa disukai, tentu ada yang nggak disukai. Ada nggak yang nggak disukai? Kalau nggak disukai sih nggak ada juga sih, Nggak ya ada semuanya juga. kan teman, rekan gitu. Ambil yang positif aja gitu. Terus ini lagi berapa sih gaji penyiar itu?
Kalau di awal training itu ya masih, kan saya juga belum pernah terjun di dunia ini gitu. Jadi ya maklum lah, masih kayak yang nggak tahu banget gitu, dari nol banget. Jadi dari 350 dan sekarang alhamdulillah, waduh, melebihi gaji toko. Bisa 2 kali lipat nggak itu dari toko? Waduh, bisa. 2 kali lipat dari Iya. toko ya. Dan alhamdulillah malah sekarang, kalau dulunya kan minta pulsa ya, sekarang bisa jadi malah ngasih pulsa. Iya, ngasih pulsa. Dan sekarang juga semakin kesini gajinya semakin besar, katanya ibu nggak usah kerja aja, Dewi aja yang kerja. Ya nggak apa-apa gitu. Oh, itu Dewi yang ngomong gitu. Iya, Dewi yang ngomong. Lah, memang ibumu kerja di mana? Kerja jadi pembantu rumah tangga di Koncer. Maksudnya di daerah rumahmu gitu Iya, ya? tetap di daerah Oke. rumah. Tak kira ke luar negeri. Enggak. Berapa bersaudara, Wi? 6 terakhir sama saya. Kamu terakhir? Iya, si bungsu Bungsu. Ya. Bapak kerja di? sudah meninggal dunia. Oh, bapak sudah meninggal. Ya. Berarti dulu sebelum Dewi bekerja, maka ibu menjadi satu-satunya tulang punggung ya. Iya, bener banget. Dan itu waktu Dewi umur setahun udah jadi tulang punggung satu-satunya. Dan itu mungkin yang akhirnya menjadi motivasi Dewi untuk untuk bisa membuktikan bahwa Iya. meskipun menjadi anak bungsu tapi juga bisa bisa berbuat lebih untuk keluarga Iya, gitu bener ya. banget. Rasanya nggak tahu cara balas budi ya, mungkin kayak gini bisa gitu. Terus dari hasil gaji itu dirupakan apa, Wi? Apa ditabung kah atau mungkin dibelikan apakah gitu? Kalau yang sementara ini yang sudah hampir setahun kan, itu buat nyicil sepeda dan sekarang udah lunas. Udah Terus lunas. kemarin juga udah bayar tanggungannya ibu di bank, kan memang ada tanggungan. Jadi udah lunas juga, sekarang tinggal nabungnya. Tinggal nabungnya. Ada rencana nikah? Kayaknya masih kurang 3-4 tahunan ya. Waduh, nah Masih ini lama. masih 4 tahun lagi. Berarti yang mau ngajak nikah Dewi harus sabar 4 tahun lagi. Iya, gitu. itu. Wis pokoknya ngomongkan itu saya takut ini. Lirak-lirik terus itu. Tapi serius ini, Wi, kamu pacaran sama Andre, Wi? Enggak. Hah? Enggak. Ya, kok bilang enggak, nanti dia marah, nanti Enggak, kamu temenan dicegat aja. gitu, mau pulang ke rumah. Temenan aja. Temenan saja. Iya, temenan. Memang kenapa sih? Andre itu kurang menarik kah buat kamu? Enggak, takutnya gini, nanti kalau pacaran putus. Jadi pas enggak nyapa. Lah kan itu resiko gitu. kan? Pacaran putus itu kan resiko. Iya, saya takutnya di situ nanti pas, apalagi kayak satu tempat kerja gitu. Kalau udah putus otomatis kan nggak nyapa, itu nggak enaknya. Ya udah berteman aja gitu. Kalau jodoh, iya siapa tahu kan. Oh gitu. Artinya kalau dari bahasamu seperti itu kan saya jadi bisa menyimpulkan, oh berarti jalan, tapi ya lalui aja kan begitu. Iya itu. Nunggu ini aja, nunggu waktu berjalan. Ya itu. Saya sampai batuk lagi ini. Berarti dilalui saja, Iya. mengalir kayak air. Iya. Nanti kalau memang jodoh ya lanjut gitu ya. Iya. Kalau Ya. nggak jodoh ya udah temenan aja gitu. Sudah terjadi komitmen kah? Komitmen ya belum ada. Belum ada. Pokoknya komitmennya jalan aja Ya gitu udah ya. jalan aja gitu. Ya. Ada enggak di tempat kerjamu itu yang paling ditakuti? Bos biasanya. Paling takut sama Iya. bos ya. Ya nanti kalau kamu enggak takut dipecat nanti. Iya itu. Itu paling takut. Nah ya. Oh ya, inilah satu lagi nih yang menarik sebenarnya dari informasi yang saya dapatkan. Dewi ini lulusan SMP ya. Lulusan SMP. Kenapa dulu kok enggak ngelanjutin SMA gitu? Nah awalnya sih ngelanjutin tinggal di rumahnya Mas kan. Habisnya itu Dewi kan ditinggal sama ibu juga, kerja ke Bali. Jadi yang ngurusin itu Mas. Mas kan ikut ke rumah istrinya. Jadi istilahnya Di Bali? Dewi, iya ibu kerja di Bali gitu. Dewi tuh numpang di rumahnya emas, tapi tetap sama ibu masih dikirim uang, dikirim beras gitu. Habisnya itu kan memang daerahnya daerah pondokan. Nah otomatis di sana kan jadi omongan tetangga gitu kalau semuanya pas keluar. Nah saudara dari adiknya istrinya Mas lah lebih tepatnya ini ngajak Dewi jalan-jalan. Dewi bilang nggak boleh, katanya Mas nggak boleh, masih culun dulu, masih nggak ngerti apa-apa. Dia jalan-jalan kaki.
Nah sama Mas ini langsung ditelepon, kamu harus pulang gini, nggak boleh ikut-ikutan sama itu. Didengarlah sama si mbak yang itu, jadi cekcok. Terus pas katanya Mas, ya udah pulang aja, nggak usah di sini gitu. Omongannya pedes tuh katanya Mas. Sedikit nyakitin, ya udah pulang aja, di rumah aja. Sempat masih lanjut sekolah, naik sepeda ya, jaraknya kayak dari sini ke rumah lah ya, kayak ke Gerujukan gitu. Itu jauh banget. Nah habis itu pas katanya ibu nggak ada biaya buat beli LKS-nya gitu. Akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah itu Iya ya. gitu. Itu tahun berapa itu? Lama sudah ya. Usia berapa sih kamu sekarang? Sekarang sudah 24. 24. Oke. Terus kan biasanya kalau ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan itu kan yang paling umum minimal ijazah adalah SMA. Kok bisa terus keterima itu? Nah awalnya itu memang sedikit ragu karena yang temen ngajakin juga ada Alif yang katanya mungkin aja rezeki, nyoba aja karena kan rezeki nggak ada yang tahu katanya Alif gitu. Awalnya naruh lamaran, katanya Alif masih belum ada panggilan, nanti kalau ada panggilan aku telepon kamu lagi. Kemudian kesempatan kedua kalinya ya alhamdulillah dipanggil gitu. Tapi masih ngerasa kayak yang aku di sini pendidikannya paling bawah gitu, Paling kayak rendah, nggak pede ya. gitu ngumpul sama yang lain gitu. Tapi lama kelamaan jadi nyaman ya. Iya. Jadi nyaman. Ada enggak keinginan untuk melanjutkan sekolah itu? Ada banget, rasanya pengen foto pakai toga bareng keluarga. Aduh. Oke. Mimpi banget itu. Ya mudah-mudahan lah itu Iya. cita-citamu bisa tercapai dan tentunya saya melihat ada keseriusan dan ada niat yang kuat. Mudah-mudahan itu bisa Amin. terwujud dan selamatlah untuk Dewi Iya. menjalani profesi baru dari dari penjaga toko Penjaga menjadi toko. seorang announcer, seorang penyiar radio ya. Oke, terima kasih kehadirannya Dewi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini menjadi inspirasi lah paling tidak Iya, benar untuk banget. yang lain bahwa sebenarnya kalau berbicara rezeki itu memang tidak ada yang tahu kan. Iya. Dan tentu motivasi kita hidup ini harus kita sendiri yang harus memunculkan dengan kuat. Iya benar. Kalau kita tidak ada niat, tidak kuat, tidak ingin berubah, ya tidak akan bisa. Nah, salah satu contohnya adalah Dewi ini ya. Jadi meskipun dari penjaga toko sekarang bisa menjadi seorang penyiar. Mudah-mudahan bisa sekolah lagi, Wi. Amin. Dan bisa menjadi Iya. sarjono. Oh iya, Sarjana. sarjana. Ya. Sarjana. Oke, makasih waktunya. Kita jumpa Iya. lagi teman-teman di sesi segmen siaran kata di Radio Kata Kita. Terima kasih. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.